Saya selalu bertanya-tanya mengapa bawang putih tidak diakui sebagai salah satu obat utama untuk jantung. Alasannya adalah karena tidak bisa meraup keuntungan dari bawang putih seperti obat-obatan. Ada penelitian luar biasa yang ingin saya bagikan kepada Anda hari ini tentang bawang putih dan kesehatan jantung. Tentu saja, ini bukan berarti menggantikan perawatan medis. Anda harus berkonsultasi dengan dokter sebelum mengikuti saran-saran ini. Namun Anda harus tahu bahwa bawang putih sangat efektif untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Hari ini saya akan memberikan resep sederhana dan murah, yaitu air bawang putih. Bawang putih telah terbukti memiliki efek serupa dengan obat tekanan darah dalam menurunkan tekanan darah. Ini hanyalah sebagian kecil dari banyak manfaat bawang putih bagi jantung. Berikut adalah beberapa manfaat tambahan. Bawang putih bersifat antivirus, dan karena sebagian besar pilek disebabkan oleh virus, Anda harus mengonsumsi bawang putih saat merasakan tanda-tanda awal flu. Selain itu, bawang putih juga anti jamur. Jadi ketika terkena infeksi kandida atau lidah putih, bawang putih adalah solusinya. Mengonsumsi antibiotik dapat menyebabkan infeksi kandida karena bakteri yang mengontrol kandida terbunuh. Jadi membunuh bakteri menyebabkan pertumbuhan berlebihan candida. Bawang putih efektif melawan candida yang termasuk jenis jamur. Bawang putih juga antibakteri dan bisa dianggap sebagai antibiotik alami. Ini berguna untuk kasus TBC dan bakteri H. pylori yang merupakan salah satu penyebab tukak lambung. Bawang putih juga antiparasit, membunuh cacing dan parasit. Bawang putih membantu mengatasi masalah mendasar di balik banyak penyakit, yaitu menurunkan insulin dan mengurangi resistensi insulin. Ini tidak hanya membantu mengatur gula darah, tapi juga membantu mengurangi lemak hati yang menumpuk akibat tingginya kadar insulin. Jika Anda mengikuti saluran saya, Anda pasti tahu konsekuensi serius dari insulin tinggi. Bawang putih membantu dalam kasus radang sendi dan berbagai kondisi peradangan lainnya karena sifat antiinflamasinya, seperti radang bursai, radang tendon, dan radang sendi. Bawang putih juga meningkatkan daya tahan atlet. Namun, hari ini saya akan fokus pada manfaatnya untuk kesehatan jantung. Ada lebih dari 43 uji klinis yang menunjukkan manfaat besar bawang putih pada jantung dan pembuluh darah. Salah satunya menunjukkan penurunan risiko serangan jantung dan stroke lebih dari 50%. Ini adalah alasan kuat untuk mengonsumsi bawang putih secara teratur. Ada senyawa dalam tubuh yang disebut thromboxane. Senyawa ini menyebabkan platlet saling menempel dan membentuk gumpalan yang bisa menetap di pembuluh darah dan menyebabkan serangan jantung, atau bisa bergerak dari arteri ke otak dan berpotensi menyebabkan stroke. Senyawa ini menyebabkan penyempitan pembuluh darah akibat kejang arteri koroner. Saya akan mencoba menjelaskannya secara singkat. Ada yang disebut angina tidak stabil yang disebabkan oleh kejang arteri koroner atau kejang arteri. Artinya, arteri mengalami penyempitan. Pada angina jenis ini, ada plak yang tidak stabil. Plak ini bisa berpindah tempat dan menetap di bagian lain dari pembuluh darah dan menyebabkan stroke atau serangan jantung. Kadang-kadang bisa bertahan selama 10 menit lalu, berhenti dan kembali lagi. Jenis angina ini bisa terjadi saat istirahat dan tengah malam. Pada angina stabil, plak dilapisi oleh selaput berserat, jadi kurang berbahaya, tetapi bisa bergerak karena aktivitas tertentu, seperti cedera atau olahraga berat, atau pemicu lainnya yang dapat menyebabkan pergerakan plak dan menyebabkan angina. Ada beberapa faktor risiko angina. Merokok, nikotin, obesitas, diabetes, dan ketidakseimbangan insulin yang dihasilkan, pengerasan arteri, tekanan darah tinggi, stres, dan resistensi insulin yang menyebabkan peradangan di dalam arteri, yang mengakibatkan tubuh mencoba membentuk tambalan dari kolesterol, kalsium, dan protein. Faktor lain seperti alkohol dan ganja, kokain, minuman energi, dan lain-lain. Saat ini, beberapa anak mengonsumsi banyak minuman energi yang mengandung gula dan kafein. Kasus serangan jantung di kalangan remaja semakin meningkat akibat minuman energi. Kembali ke senyawa thromboxane, peningkatan senyawa ini menyebabkan peningkatan tekanan darah. Senyawa ini muncul dalam tubuh setelah cedera atau peradangan. Namun ada beberapa hal yang bisa menghambat senyawa ini. Pertama, ini adalah mekanisme dasar dari pengencer darah.
Bahkan aspirin bekerja dengan menghambat senyawa ini. Namun bawang putih mengandung beberapa senyawa yang bertindak sebagai penghambat alami tromboksin tanpa efek samping. Minyak zaitun juga menghambat senyawa ini. Manfaat bawang putih untuk serangan jantung dan stroke termasuk mencegah pembentukan gumpalan darah. Bawang putih memiliki sifat alami untuk mengurangi tekanan darah dan mengurangi pengerasan arteri karena perannya dalam menurunkan insulin. Bawang putih membantu mengurangi penumpukan kalsium di arteri. Salah satu tes terbaik yang memprediksi serangan jantung adalah tes jumlah kalsium di arteri jantung, yang seharusnya hasilnya nol. Jika hasilnya lebih dari 500 atau 1000, ini berarti risiko serangan jantung meningkat. Jadi melakukan tes ini sangat baik. Menariknya, bawang putih membantu mengurangi kalsium ini. Bawang putih dapat membantu menyeimbangkan lemak darah dan kolesterol. Bawang putih meningkatkan produksi empedu. Empedu membantu mengatur kolesterol dan lemak karena empedu diperlukan untuk mengeluarkan kelebihan kolesterol dari tubuh, dan bawang putih meningkatkan empedu ini. Karena bawang putih adalah antimikroba, ia membunuh virus, jamur, dan bakteri. Bawang putih membantu dalam hal-hal lain yang terkait erat dengan jantung, termasuk infeksi selaput jantung. Ada juga infeksi Staphylococcus dan kadang-kadang jamur dan biofilm yang terjadi di dalam arteri. Bawang putih bertindak sebagai antibiotik alami tanpa efek samping. Ini adalah manfaat tambahan yang diberikan bawang putih pada sistem pembuluh darah. Kesimpulannya, bawang putih membantu mengencerkan darah dan mencegah pembentukan gumpalan. Bawang putih juga antimikroba untuk infeksi. Bawang putih membantu mengeluarkan kelebihan kolesterol dan lemak dari arteri karena meningkatkan produksi empedu. Bawang putih membantu mengatur tekanan darah dan mencegah penyempitan arteri. Bawang putih membantu melunakkan arteri dan mengurangi kelebihan kalsium. Jadi, saya tidak tahu apa yang bisa menghalangi siapapun untuk mengonsumsi bawang putih secara teratur, terutama hanya untuk manfaatnya pada sistem pembuluh darah. Sekarang berikut adalah cara yang sangat rumit dan kompleks untuk membuat air bawang putih. Saya bercanda tentunya. Untuk membuat air bawang putih, pertama, hancurkan 1 siung bawang putih. Kedua, tambahkan ke dalam segelas air. Ketiga, tambahkan 1 sendok teh minyak zaitun extra virgin dan diamkan campuran selama sekitar 15 menit agar fitonutrien dalam bawang putih keluar setelah dihancurkan. Penambahan minyak zaitun juga membantu mengurangi senyawa tromboksin. Selain itu, minyak zaitun meningkatkan penyerapan fitonutrien karena larut dalam lemak. Akhirnya, campuran ini siap diminum. Dianjurkan untuk meminumnya secara teratur. Namun, air bawang putih bukan satu-satunya cara untuk mendapatkannya. Anda bisa menambahkannya ke makanan atau mengonsumsinya sebagai suplemen. Ada 100 cara untuk mengonsumsi bawang putih. Pastikan saja bawang putihnya bukan dari Cina, karena kadang-kadang ditanam dalam bahan kimia yang mengandung klor dan menggunakan limbah sebagai pupuk. Jadi, pilihlah yang ditanam secara lokal atau tanamlah sendiri, itu yang terbaik. Jika Anda belum menonton video lain tentang bawang putih, sangat menarik. Ini dia, tontonlah.